Oke, halo guys, selamat pagi. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Balik lagi di channel Lalamove Innova, sebuah channel yang membahas tentang dunia perlalamuvan guys. Dan di pagi hari ini kita ada di pertigaan Bitung yang macetnya luar biasa, teman-teman, yang ke arah pintu tol itu di sana. Yang jadi lucu adalah kenapa petugas-petugas di Disap begini itu dia malah standby-nya di sini guys. Padahal titik macetnya adalah angkot-angkot yang ngetem di bawah pintu tol, di bawah jalan tol itu, di bawah jalan tol. Itu angkot itu ya 2 jalur jadi 1 jalur. Sementara di sini 4 jalur. 4 jalur dikompres jadi 2 jalur, 2 jalur nanti di depan dikompres lagi jadi 1 jalur karena angkotnya pada ngetem. Nah, ini sesuatu yang menurut gue tuh nggak ada gunanya. Di sub tuh ngumpul di sini buat apa di sub? Karena ini udah ada lampu merah gitu loh. Orang juga udah pasti nurut, kasih aja polisi 1 apa 2 biji. Nah di sub itu harusnya standby-nya di sono no, di bawah pintu tol. Angkot yang ngetem kasih waktu cuma 1 detik lanjut jalan. Nggak bisa dia kayak begitu. Aduh, ini di sub ini kacau ini dia. Standby di sini nggak ada guna ini di sub. Tuh, ngapain dia ngaturin lampu merah? Lampu merah itu udah otomatis bos. Yang perlu diatur itu adalah angkot-angkot yang ngetem di bawah sana, di bawah tol. Parah itu yang harus ditindak. Ini mah ngapain? Aduh, kacau memang ya. Tapi balik lagi ya guys ya, itu curcolan gue karena gue tiap hari kena macet di sini. Gara-gara apa? Ketika ke Bitung, ya ampun, itu 2-3 angkot berjejer di pinggir jalan. Ya, jadi itu sih. Ayo kita lanjut lagi guys ya. Kita sekarang mau ke arah Perumnas. Kita mau ambil paket itu dulu, paket apa namanya, kulit pangsit. Orangnya udah WA dari semalam, jadi gue pikir ya udahlah, hitung-hitung bantu dia juga gitu. Jadi gue mau ambil dulu, baru nanti setelah kerjaan gue beres, gue baru bisa online ya, on bid ya. Jadi kita mau ambil dulu nih guys. Oke guys, kita udah nyampe di tujuan nih ya. Nah itu dia tuh, Aljamas pangsit dan dimsum guys. Jadi kita mau langsung putar balik dan kita mau pick up barangnya guys. Oke, ini guys, barangnya lagi di loading. Oh dulu waktu pakai Ayla kita kewalahan bawa barang ini guys. Ini beratnya minta ampun tuh. Abot ya, berat ya? Ya. Cuman 2 plastik apa? Oke siap, mantap. Ya barangnya berat loh guys, ini jangan sangka enteng ini, buset. Nih, jatuh. Ini untung abangnya kuat nih ya. Untung udah sarapan ya Kang. Saya aja nggak kuat ngangkat itu. Kalau ngirim ke Cikarang buset nggak kuat saya. Berapa kantong mas? Jangan sampai ada ketinggalan maksudnya. Luar biasa. Nah ini kalau kita mau beli kulit dimsum, kulit pangsit, kulit samosa, kulit pastry, kulit pastel di sini nih. Bang, ini kalau mau beli langsung kontak ke atas atau gimana? Itu di Shopee. Oh, Shopee ya? Ya. Apa namanya sama ini Aljamas? Mantap ya. Kulit dimsum, ntar kita tinggal isian doang ya. Iya. Udah, nggak ada ketinggalan ya? Jauh soalnya. Oke. Ya, aman-aman ya udah. Ayo guys, kita ini. Oke guys, kita dalam perjalanan menuju ke Curug ya guys. Curugnya lebih tepat di belakang Citra Raya. Jadi kita akan kirim kulit dimsum atau kulit pangsit, yang benar yang mana gue juga bingung ya. Nah, jadi kita akan kirim sesegera mungkin. Dan setelah itu baru kita on bid guys. Ya. Jadi ini berat loh, jangan kalian sangka ringan guys, berat guys. Nah, kalau kayak begini teman-teman, ya kalian punya perhitungan sendiri lah yang jauh lebih efisien dan lebih menguntungkan ya. Tetapi kalau saya biasanya kalau untuk orang yang kenal ya saya kasih dia harga MPV sih ya. Harga MPV aja udah inilah
udah bantu lah, kita bantu aja teman-teman. Ada beberapa orang yang memang kalau kita lihat dia usaha kecil ya kan, coba ngerintis ya, usaha keluarga, ya udahlah gue juga nggak bisa ngambil terlalu banyak juga kan. Tapi kalau ini orderannya yang bayar customernya dia, misalkan yang bayar customernya dia, oh kita minta prioritas, harga prioritas gitu. Oke deh, kita lanjut aja ya teman-teman ya. Mantap ya, makin banyak aja nih orderan. Wah, enggak, sama aja. Sama aja. Sama kok, Pak. Iya. Kuat loh sampai nih. Iya, tadi ada yang jatuh. Tuh jatuh tuh. Aman, Pak. Ya jatuh juga, nanti juga itu toh apa namanya? Dibungkus lagi. Nih guys, kita lagi turunin barangnya. Buat apa, Mas? Yang kecil-kecil aja tuh ada. Oke guys, kita tadi udah turunin barangnya ya. Kita dibayar 80.000 ya. 5678 ya. Dan sekarang kita lagi cari, waduh, dari Parung Panjang loh guys. Parung Panjang ke itu apa namanya? Ke Kalideres tuh. Rame Kalideres guys. Cuman Parung Panjang jauh lah dari sini. Jauh. Kita mendingan cari yang Cikupa. Tadi tuh ada Cikupa ke Cengkareng prioritas 220.000 guys. Cuman gua terlambat ya, karena tadi lagi ngurusin pembayaran ya, terlambat scroll swipe ya. Jadi kita lanjutin perjalanan kita guys. Oke guys, kita putar arah ya, putar balik karena kita dapat orderan nih, Curug Kebonjeruk 225.000 guys. Jaraknya sekitar 28 km ya. Jadi lumayan nih. Kebetulan kita di Curug kurang lebih 4 km dari posisi kita sekarang guys. Jadi butuh waktu kurang lebih sekitar 15 menit something lah ya. Nah sekarang kita lanjut mau ke lokasi pick up-nya dulu guys. Dan ada note atau catatan, kita akan bawa 27 koli. 27 koli untuk apa tuh namanya, peralatan rumah tangga. Ya, nanti kita akan lihat 27 mudah-mudahan sih muat sih, karena waktu itu bawa 50 dus aja kita muat. Ya, kita saksikan ya teman-teman ya, kayak gimana nih 27 kolinya. Oke guys, kita lagi mau pick up dulu nih. Oke. Nah begini cara nyusunnya. Jadi sudut paling pendek itu kita jajarin begini guys. Oke. Mantap. Tinggal pinggir sana ya. Ini lagi dihitung dulu, jangan sampai ada ketinggalan. Bener ya? Udah ya? Halo guys, sekarang waktunya kita kirim barangnya, tapi gue mau lewat gang kecil itu yang pagar hitam itu guys. Nih pagar hitam ini, gue pengen ke toilet dulu guys. Nah ini hanya orang Curug yang tahu. Karena kalau di Google Map kita disuruhnya lurus, jalan ini nggak ada. Nah ini dia, ya, ini dia jalannya guys. Tuh, kita langsung ke belakang pom bensin dan kita bisa langsung ke toilet. Sebenarnya teman-teman ini tuh bisa jadi titik ya, daerah sini ya. Itu bisa jadi titik cari orderan yang bagus. Cuman karena gua masih ke Bitung, jadi gua males ke daerah sini balik lagi guys. Tapi kalau sengaja dari rumah on beatnya, maka gua sering kali ke daerah sini. Udah pasti dapet. Sini banyak pabrik-pabrik baru gitu yang membutuhkan armada. Ini gua mau toilet dulu nih sini. Semangat ya guys ya. Oke guys, kita udah mampir ke Indomaret juga. Tadi udah cuci muka juga, toilet. Dan kita juga sudah membeli perbekalan ya guys ya. Ada kopi ya, Nescafe Mocha. Nah, kita taruh sini, terus kemudian juga ada kornet ya. Kornet ini nanti buat makan sama nasi kuning guys. Nah, ini masukin ke sini ya. Nasi kuning belum sempat dimakan nih guys, jadi belum sempat sarapan, lapar banget. Tapi gue butuh asupan gulanya, gue ambil dari kopi tadi aja. Oke, jadi kita lanjut ke ini ya guys, ke jalan tol buru-buru. Oke guys, gila gue ketemu lagi nih sama BRV nih. Ini tadi pagi ketemu nih guys di daerah Curug A1373 nih. Gue bilang ya, dia apa nggak sayang mobilnya BRV ini guys. Luar biasa loh BRV. Ini bawa barang apa enggak nih? Ya, moga-moga ini ya lancar. Jadi teman-teman, apa yang kita lakukan di Lalamove itu sebenarnya tuh adalah sebuah perjuangan ya. Mungkin karena kita habis di PHK, mungkin karena dagangan lagi lesu. Jadi mau nggak mau ya, mobil yang ada di rumah itu kita pakai. Ya, memang tarifnya itu ada smart pricing, dimana kalau kita bukan Argo Petir naik ya Argo Petir turun. Cuma ada dua pilihan itu doang guys di Lalamove itu. Nah kebetulan yang gua dapat ini ke arah Kebonjeruk itu Argo Petir naik guys ya.
Jadi 222.000 ya kan. Padahal standarnya paling cuma 180.000 udah termasuk tol. Karena ini jaraknya deket nih, 34 menit lagi udah mau nyampe nih guys. Jadi daerah Kedoya itu ibaratnya jalan panjang itu bukan sesuatu yang jauh gitu ya. Nah, buat teman-teman yang baru ya kan, nggak usah pusingin dulu mau petir. Pokoknya cara ngebedainnya gini, sebuah orderan tarifnya lagi turun itu kalau nggak ada simbol apa-apa. Jadi kosongan, nah itu tarifnya pasti lagi petir turun ya. Nah kalau dia tarifnya lagi naik di suatu wilayah, maka ada muncul simbol petir naik. Nah itu teman-teman ambil aja, cepat-cepat ngambil gitu ya. Nah karena yang petir naik itu udah pasti argonya itu 40% lebih tinggi. Setahu saya 40% ya guys. Tapi kalau turun, argo turun 40% lebih rendah. Ya, tapi kurang lebih itu yang dinamakan smart pricing oleh si Lalamove, guys. Ya. Jadi suka nggak suka, pahit nggak pahit ya memang begitu adanya. Makanya teman-teman ya sabar-sabar kalau memang belum mendapatkan yang petir naik gitu ya. Ya udah deh, gua lanjut lagi ya. Gua lanjut lagi ke perjalanannya, guys. Semangat. Oke guys, kita udah mendekati Kebon Jeruk ya, 2,5 km lagi kita keluar tol. Cuman di belakang gue tadi di samping guys, gue diklaksonin bener-bener nggak sama sekali nggak. Jadi diklaksonin, gue pikir ada apa nih klakson, gue lihat kiri kanan kan. Pas gue lihat di sebelah sih ada apa teman Lalamove juga guys, dia buka kaca dia panggil. Aduh sorry banget, nggak guys, karena biasanya itu kita di jalan tuh sambil dengerin cerita apa YouTube gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak ini gue mau rekam dia malah di belakang gue, gimana sih? Ya gue udah siapin kamera buat ngerekam nih, buat kita saling tegur sapa ya kan. Tapi malah di belakang, dia tuh di belakang guys. Aduh, mamang gimana nih? Enggak dia di sini nih, di samping tuh dia ada mobilnya situ tuh guys. Cuman jalur ini agak lebih lambat, jalur tengah. Yang jalur kanan agak cepet, jadi dia ketinggalan berapa mobil tuh. Padahal gue mau rekam loh. Oke, kita jalan lagi guys. Kita cari sarapan, setelah sarapan kita niatkan kita lanjut perjalanan lagi. Nah, makan dia ketinggalan lagi tuh. Jalur gue sampai kosong sampai nungguin guys. Nggak enak kita ya sama yang di belakang ya. Aduh. Dengan campur sedihnya juga karena siapkan. Nah, itu guys dua. Tadi kita rombongan, ternyata bertiga itu konvoy guys. Cuman karena gue harus memisahkan diri ke Kebon Jeruk ya, aduh, jadi nggak bisa ya seru-seruan guys. Ya udahlah guys ya. Kadang-kadang perjumpaan tuh cuman sekilas doang. Karena gue masih keluar Kebon Jeruk. Nggak bisa untuk merendengin lagi gitu. Ini udah kita mesti ngambil kiri guys. Nah ini dia. Oke guys, kita udah nyampe nih ke Pentavalen nya. Dan sekarang kita mau turunin barangnya nih ya. Ayo kita turunin dulu ya guys. Ya, kita lagi naikin barangnya nih. Wede, udah pengalaman ya Kang Sule. Kalau pakai Luxio enak bang. Iya, Luxio kotak soal modelnya. Kalau dia manjang. Oke guys, kita udah muat barangnya. Lihat guys, muat. Waduh, tadi gua udah deg-degan aja karena dia tunjukin tuh yang lebarnya 1 meter lebih guys. Tapi sama dia, oh ini mah bisa ditekuk ini tengah. Wah, langsung dia tumpuk-tumpuk guys. Ya, jadi pede, kita makin pede aja nih. Aduh, Wuling, ayo, kamu bisa Wuling ya. Cuan lagi kita masuk guys. Tadi tuh ada sebenarnya dari Kosambi ke Kelapa 2 288, sepertinya argo prioritas ya guys. Cuman gue udah keburu ngambil ini. Ingat kan prinsip gue, kalau udah ngambil ya udahlah, yang lain berarti jadi rezeki orang lain juga gitu guys. Yaudah, kita langsung cakcus guys ke Legok. Biaya tol ditanggung ya 25.500. Semangat. Oke, halo guys, kita mampir ke rest area ya karena butuh toilet. Jadi kita mampir dulu ke rest area dan sekaligus kita mau makan nih bekal kita guys ya. Kornet sama nasi kuning. Jadi sayang banget nanti kalau kita nunda-nunda lagi ya, lambung kita sakit ya guys. Jadi kita mau ini dulu ya guys ya, kita mau makan siang dulu. Nah kebetulan ada yang kosong di situ guys. Oh banyak yang kosong ya. Ya udahlah, pas. Jadi kita mau makan dulu, mau makan dulu guys. Oke. Sip. Waduh, enak tuh makan di ini bawah pohon ya. Tapi kita di mobil aja lah guys ya. Makan dulu baru ke toilet. Oke, halo guys, kita udah ada di daerah Jahakire ya guys. Atau bisa dibilang tuh udah deket Legok lah teman-teman. Legok sebenarnya sebelah kanan, iya belok kanan.
Oh ini jalan bagus-bagus, kenapa dihancurin lagi ya guys ya? Padahal bagus loh guys, nggak ada masalah jalan yang ini. Project ini, tumbal project. Sehubungan dengan yang di Parung Panjang itu dibetulin juga. Jadi Parung Panjang lagi nggak kondusif nih Jack. Itu guys karena apa namanya, lagi dicor, ya lagi dicor. Jadi kita hati-hati kalau terima rute Parung Panjang ya, apalagi di jam-jam sibuk. Ini aja kayak begini nih macetnya nih. Oke, ayo guys kita semangat lagi ya guys. Ini dari Legok, biasanya nanti ada orderan lagi tuh. Legok kan ada industri Blesindo tuh ya. Semangat ya guys. Oke guys, kita udah nyampe nih guys. Tuh di belakang ya, kita mau turunin dulu deh barangnya ya. Ini barangnya lagi diturunin. Naik aja kan nggak apa-apa. Oh ini kerajinan ini ya, kardus ya? Atau buat packing? Buat packing. Oh buat packing. Oke guys, kita ada di Jalan Haji Tabri ya. Dan di sini kita mau ke pergudangan Blesindo guys. Siapa tahu ya ada orderan. Biasanya tuh ada dari Legok ke Jatiwung begitu guys. Jadi kita akan coba lihat ya. Siapa tahu aja ada gitu. Padahal ini 10 menit lagi tuh udah nyampe rumah gua sebenarnya guys. Jadi kadang-kadang tuh ya godaan itu dari hati tuh muncul gitu guys ya, untuk kita pulang gitu ya. Ini bensin cuma turun 1 batang guys. Bensin cuma turun 1 batang, tetapi kita sudah menerima kurang lebih tuh 300.000 guys. 300.000, cuman ya ini hari masih jam 2 siang. Legok Pagedangan. Tunggu. Aduh, salah guys. Legok Pagedangan MPV. Aduh, jangan dulu lah ya. Jaraknya 10 kilo. Legok Pagedangan. 2 kilo dari sini guys. Cuman ya nanti deh kita coba lihat dulu ya guys. Tapi itu tadi tempat adem tuh, kenapa gua nggak ke situ ya? Di dekat Blesindo aja lah. Oke guys, nah kita sekarang lagi menunggu. Ya sampai sore juga nggak apa-apa sih sebenarnya, karena pergudangan ini yang paling strategis guys. Jadi ini Indomaret dan pergudangannya tuh di belakang sana, pergudangannya tuh. Ya. Nah nanti kita akan tunggu. Kemarin kalau kita onlinein di rumah ya, kan kurang lebih 10 menit perjalanan. Itu bunyi terus dari sini, dari Legok. Sekarang kita di Legoknya nih, kira-kira bunyi nggak guys? Yaudah yuk kita tungguin aja guys. Gue mau ini dulu, beli teh dulu, aus ya. Oke guys, setelah kita istirahat sebentar ya, jadi kita mau ambil orderan nih di Parung Panjang. Ya beginilah teman-teman ya, kalau di daerah Legok itu banyak jalan tikusnya. Cuman jalan tikusnya itu adalah nggak semua mobil tuh cocok. Kalau mobil-mobil kecil mungkin masih bisa lewat-lewat jalan tikus. Tetapi kalau mobilnya lebih besar atau lebih panjang seperti Wuling Formo yang segede Innova bodinya, aduh nggak rekomendasi dah. Itu jalanan dia bisa turun banget, bisa nanjak banget gitu loh guys. Jadi nggak rekomendasi. Kalau naik motor mah kita bisa lewat jalan tembus. Ya ampun, Kelapa Nunggal tau gitu gua ambil tadi hilang guys. Jadi ada orderan ya dari Curug 13 km dari sini, Cukanggali ya, itu mah 20 menit juga nyampe gitu ya. Nah dia mau ke Kelapa Nunggal, tetapi dia harus kirim barang dulu ke Benda sama ke Jakarta Pusat ya, Sawah Besar. Gue udah mau ambil, hilang ya kan. Itu nilainya 500.000 guys, hilang. Kalau dari Kelapa Nunggal ke Legok mah langsung gue pulang aja lewat jalan Cibitung, itu lancar kan. 50.000, dia kasih uang tambahan ekstra 49.000 buat kita tol, tambahan tol pulang gitu loh. Tadi gue mau ambil, udah diambil orang. Ya udahlah, akhirnya gue ngambil nih yang Parung Panjang ke Serpong. Argo petir naik ya, jadi lumayan 156.000. Aduh guys, dia muncul lagi, kan nggak mungkin gue cancel. Tadi tuh gue udah liatin aja, dia siapa tahu tambahin lagi nih, naikin lagi nih. Karena siapa yang mau guys, orang Curug, dari Curug ke Benda dulu, dari Benda ke Jakarta itu mau jam 7 malam baru kelar, itu macet soalnya guys. Ya, macet itu. Waduh. Belum lagi biaya tolnya bengkak itu guys. udah 3 kali 4 kali tuh guys tadi muncul guys. Tapi gue pikir karena gue udah sore ya, ya udahlah kita cari yang rute-rute deket nih, cuman nganter 20 km 160 begitu aja ya. Karena kalau rute-rute apa yang dia ada di tengah-tengah rute begitu guys, rute berantai begitu guys, aduh kalau bukan searah pulang rasanya agak males. Karena kenapa yang bikin malesnya bang? Yang bikin malesnya itu adalah tarifnya
tarifnya itu udah banyak potongan guys. Tarifnya udah banyak potongan. Ya, jadi kalau titik-titik itu udah banyak potongan, dia ngitungnya tuh bukan dari titik kita lokasi pertama, tapi dari lokasi kedua gitu loh guys. Terus nanti dari lokasi ketiga, baru nanti lokasi terakhir. Nah itu yang bikin males. Ya, jadi ya udahlah ya. Kita ini aja guys, cari yang rute-rute normal aja ke Serpong. Nanti dari Serpong kemana gitu ya. Oke, semangat ya guys. Nah ini loh guys penyebab macet guys ya. Jadi, oh naik guys, mobil itunya naik. Oh yo. Jadi bakalan, dihancurin semua karena yang jalan sananya udah beres guys. Salut sih sama Bapak Ain ya, Kang Deddy Mulyadi itu hatur nuhun ya guys, di benahin ya jalan cor-corana mantap ya. Aduh mantap guys. Kang Deddy Mulyono salah, Deddy Mulyadi. Kalau Mulyono, aduh ya meroket. Yuk semangat. Oke guys, kita udah nyampe nih di perumahannya nih. Sekarang kita mau pick up dulu barangnya guys. Kerupuk apa ini kan? Oh. Wih, mantep. Pengalaman ya. Tukang. Itu apa? Cor-coran buset parah amat. Kalau lewat Cincare tahu enggak? Hah? Lewat Cincare tahu enggak? Yang mana sini belakang? Ini, terus ke kanan. Itu ya jalanan itu ya turunannya itu enggak? Pernah ke situ naik motor. Cuman kalau naik mobil belum pernah. Oke guys, kita menuju ke Serpong sekitar jam 4 sore. Kita nyampe guys, ya estimasinya. Jadi 1 jam perjalanan teman-teman nih. Mantep nggak? Mantep banget dong. Gila, kita bawa kerupuk. Tuh lihat, bawa kerupuk. Ayo semangat ya guys ya. Oke guys, kita lewat jalan tembusan guys. Nih kalau bukan orang jahat nggak tahu lewat jalan sini guys. Jadi tadi kan kalau lewat pertigaan itu kan lagi dicor tuh tadi ya. Pada saat kita berangkat kan lagi dicor. Nah ini kita ada jalan alternatif nih guys. Ini namanya Jalan Kampung Jahakire nih ya. Nah di sini juga tempat kakek buyut gua ya dikebumikan ya, atau beristirahat dalam damai. Ini rest in peace. Pakai bahasa kekinian ya guys. Jadi di depan itu ada TPU ya, tempat pemakaman umum, dan disitulah ya berdiam kakek buyut guys, dari generasi ke generasi. Udah lama ya dari dimakamkan itu belum berkunjung. Aduh, tetapi ya kita kirim doa aja ya guys ya. Nah, ini dia guys. Kalau di sini tuh memang jalanannya agak kecil nih guys. Nah ini guys, ini dia TPU Sinargara Medi nih. Tuh situ guys. Aduh, rasanya kangen juga ya. Udah lama banget. Tapi sekarang ada AI guys yang bisa membuat animasi seolah-olah nenek moyang kita tuh hidup lagi, tersenyum lagi sama kita gitu guys. Ya itu masa lalu ya. Sudah belasan tahun lampau guys. Oke deh, kita lanjut lagi ke perjalanan kita guys. Oke guys, kita udah nyampe guys. Wah ini ada nih Pondok Aren Penjaringan nih guys. Pondok Aren Penjaringan nih. Ambil nggak ya guys? Petir naik nih, Argo petir naik nih guys. Dia kasih 13.000 tambahan loh guys. Aduh, Ruko Toho lagi ya. Ambil nggak ya guys? 6 km. Kita ke, aduh deket sih ya. Alat laks 1 unit. Duh gimana ya, ragu nih guys. 184 plus 13.158 bersihnya guys. Biaya prioritas tuh, lihat biaya prioritas kena potongan nih soalnya juga ya. Biaya tambahan 36.000. Coba nanti kita tunggu dulu lah, gua mau turunin barang dulu. Oke guys, barangnya udah diturunin guys. Cuman tadi nggak sempat di videoin tuh, udah kosong guys. Cuman kita masih di lokasi ini. Kita gila banyak banget ini pagedangan nih. Anjay gila, pagedangan 182 cuman 700 meter. Anjay bawa apa itu? Gila 700 meter 182. Anjay kaget gue, shock gue guys. Hujan
Hujan anjir, hujan. Oke, hujan guys, saking derasnya guys, nggak kelihatan. hujan. Gimana caranya kita nih orderan? Gila, tadi ada tuh orderan buat besok guys. Sekitar jam berapa? Gua lupa tuh ya. Dia 526.000. Aduh, gua nggak ambil lagi guys. Dari Pagedangan sini guys, ke Karawang kayak kemarin Cikampek. Aduh, tau gitu, gua ambil tadi ya. Besok hari Sabtu tuh, tapi besok anak gua mulai sekolah guys, yang TK guys, masih ada trial class, kayaknya nggak tega ya, lebih penting kita jaga anak dulu guys. Ayo kita mau cari orderan meskipun gelap guys, nggak kelihatan. Oke guys, ini karena situasinya tidak kondusif ya, hujan sangat deras. Jadi gua tuh berencana untuk jemput bini dulu, ibu negara ya, kita jemput dulu guys. Dan kita sih sambil ngidupin aplikasi, berharap ada misalkan tuh Kelapa 2 Pamulang guys, Kelapa 2 Pamulang anjay gila. Tapi ya kita tahu lah Pamulang belakang itu agak crowded banget guys. Jadi kita nggak mungkin balik ke arah Pamulang. Kita maunya itu ke arah Tiga Raksa, Cikupa gitu ya guys. Jadi kita masih tunggu nih ya orderan yang ke arah Tiga Raksa, Cikupa, Curug gitu. Itu nggak apa-apa deh kita ambil guys. Ya, karena kenapa kita mesti ambil yang begitu guys? Mengingat sekarang udah sore juga guys, dan situasinya hujan. Tadi gue lihat di situ ada pohon pinang tuh pada jatuh itunya guys. Aduh ngeri nih gue bilang. Pohon-pohon gede begini ngeri guys kalau hujan guys. Jadi kita nikmatin dulu ya hujan ini sampai pintu tol. Kalau memang nggak ada ya belum rezekinya kita dapat yang ke arah Curug ataupun ke arah Tiga Raksa ataupun Cikupa ya guys. Oke guys, gue udah ada di daerah Bitung ya guys. Dan seperti biasa gue di Indomaret ya. Nah, di situ ada warung nasi Makia, Makia ya. Jadi lapar gue guys, tapi gue lebih suka sih bukan warung nasi sini sih guys. Gue lebih suka bebek Madura tuh, ada di seberang tapi guys. Jadi kita mesti nyebrang dulu. Oke deh, kita closing dulu kali ya untuk ini ya, hari ini ya guys. Udah cukup lah ya. Jadi hari ini guys, kita laporan bensin dulu ya. Oke, bensin cuman turun, masih ada sisa lagi setengah ya guys. Ini dari kemarin ya, ini dari kemarin teman-teman. Jadi gue bukan hari ini reset, jadi dari gabungan kemarin sama hari ini ya. Dan ini masih sisa guys, masih sisa segini. Nah, jadi total kemarin sama hari ini kita 274 km ya. Nah, terus juga apa ini namanya, bensin tuh kurang 1, 2, 3, turun 3 batang guys ya. Kalau 3 batang begini gue pikir 200.000 lah, kira-kira 200.000 lah kira-kira ya. Nah, karena kemarin gue isi full tank aja berapa ya, 2 hari itu 377 ya. Ini 2 hari mungkin anggap aja 250 lah guys ya. Anggap aja 250 bagi 2 itu cuman berapa gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang berapa penghasilannya guys? Kita penghasilannya ini di dompet gue mau tarik ya. Belum ditarik tadi. Nah, gue belum tarik. Nanti kita akan tarik. Kita mau lihat dulu. Status kita memuaskan, naik lagi ya. Bersyukur. Nah, laporan pendapatan kita hari ini 3 orderan doang anjay. Anjay 3 orderan doang. Males betul gue ya hari ini ya. Karena tadi tuh ragu guys. Gue mau ngambil yang kelapa nunggal tuh 500.000 tuh ragu gue. Bukan kenapa-napa. Aduh, gue paling malesnya itu ke duren sawitnya itu. Tapi nyesel nggak? Nyesel juga gue guys. Serius. Gue dibayang, gue harusnya jam segini nih udah arah pulang nih. Udah arah pulang, udah ngantongin 500.000. Cuman 500.000 tambah 400, tambah 300 lah tadi kan. 400 tambah 300 ya kurang lebih gue 700 lebih guys ya. 700 lebih. Nah, itu bersihnya ya. Bersihnya kan dari 500 ya, paling bersihnya 400 begitu ya. Oke, kita langsung aja deh hitung-hitungannya guys. Jadi hari ini 3 orderan ya. Kita pendapatan online-nya 260, tunainya 155 ya, 416. Tapi jangan lupa yang pagi hari itu juga kita dapat 400, berarti kan tambah 80.000 ya, berarti 490.000 guys. Karena yang pagi hari kan 80.000 ya. Itu jadi 480.000 ya. Oke, 4 orderan. Berarti dalam minggu ini guys 27 sampai per hari ini ya. Besok kan gua libur guys. Jadi pesanan lengkapnya 19 orderan kita di minggu ini. Pendapatan online-nya 1,1 juta, penghasilan tunainya 1,4 juta ya. Nah, kalau di bulanan, ntar loading ya. Jeder ya. Bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah guys. Ya, kita di bulan ini tepat di akhir bulan guys ya, akhir bulan Oktober 2025. Kita membukukan penghasilan 11 juta dengan pesanan yang diselesaikan 86 orderan, pendapatan online-nya 900.000, penghasilan tunainya 10 juta, subsidi Lalamove belum ada ya. Nanti di tanggal 1 besok ya, besok gue libur, kita disuruh foto dan nanti kita akan dapat misi 2 orderan, kita dapat 200.000. Lumayan kan guys? Jadi anggap aja buat nutupin hari ini guys. Buat nutupin hari ini yang cuma 400 ya.
Oke, paling nggak itu dulu yang hari ini. Menurut kalian bagaimana? Jangan lupa bantu like dan subscribe ya. Gue tunjukin ini bukan bertujuan untuk ria, untuk pamer, untuk riba ya, tetapi untuk menginspirasi teman-teman semua bahwa ya di umur gua ini yang sulit mendapatkan pekerjaan paten sebagai karyawan, ya kita bisa mendapatkan penghasilan sebagai driver Lalamove ya. Ini bulanannya kurang lebih kita terima 11 juta ya. Dan ini masih belum optimal. Kenapa? Karena di minggu-minggu dari ini Oktober ya, ini dari tanggal 6 ya. Nih ya, di sini kita jelek banget. Ya ini masih jelek nih. Pokoknya dari sini kita masih jelek nih guys. September ini kita masih jelek ya. Jadi kita nanti mulai disiplin terus sampai nanti di bulan November akhir kita akan lihat berapa ya. Jadi jangan lupa bantu like dan subscribe dan bagikan channel ini buat menginspirasi teman-teman kalian, saudara kalian. Mungkin ada yang terbantu dengan Lalamove. Tetapi ya gua wanti-wanti, pastikan kalian punya perhitungan yang mantap karena namanya kerjaan sebagai driver Lalamove, apapun bisa terjadi sewaktu-waktu. Contoh misalkan perubahan tarif, contoh misalkan ada kejadian tidak terduga ya. Pastikan teman-teman ya bisa terus punya perhitungan yang bagus. Oke, gue undur diri dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye semuanya.